Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kebetulan hujan ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk perkenalan diri dari DPD RI Bapak Ibu. Beliau ini adalah Ibu Agita Nurfianti. Dia adalah anggota DPD RI asal pemilihan Jawa Barat. Tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dan juga memperkenalkan bahwa di Jawa Barat itu ada sosok DPD RI gitu kan. Baik Bapak Ibu, untuk tidak menghambat waktu, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak atau Ibu perwakilan warga RW 06 sebelum kita ke perkenalan ke itu. RT dari RW-nya lagi di jalan ya? Iya. Pak RW ini ada Pak RT. Ini Pak RT-nya. Ya, ada Ya. 3 RT. Ada 3 Ada RT. tiga. Satu RW ini berapa RT? 5. 5. Ya. Posyandunya ada berapa? Ada kadar itu ada 12 orang. Posyandu di RW 6 Ya. ada satu. Baru ada ini satu Oh, perwakilan. satu pos ya. Satu pos. Baik, Bapak mangga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kalbu hatur nuhun menghaturkeun panginten sakiayana panginten Bu. Abdi perwakilan ti RW genep selaku ketua RT 3 mewakili semua komponen yang di sini. Alhamdulillah kita sumpingan anak ge abdi alhamdulillah pas aya nu biasa merapat nepangkeun tali silaturahmi panginten ti keluarga RW genep. Mudah-mudahan sehat sadayana walaupun kondisi sapertos kieu gitu nya alhamdulillah seperti nama sih seueur permasalahan di wilayah anu mudah-mudahan ibu biasa ngabantos saudara nama. Tadi kan ngadangu teh saudara teh perkawis kesehatan oke aya di bidang ibu gitu nya. Terus perkawis anu sanes perlindungan perempuan anak yang mudah-mudahan bisa amin. Karena kan di kota Bandung aya teh nuju gencar-gencarna perkawis stunting ya gitu panten. Alhamdulillah sih di RW genep terpatasnya buat ini perkawis stunting aya sabaraha anak termasuk di urang tuh kurang langkungna gitu nya tapi teu seueur teuing tapi seseueurna Bu anu alihan sanes asli warga kota Bandung anu notabene pemangkrak kakana anu masih di wilayah luar gitu pantennya anu salajengna anu seseueur nama permasalahan teh kondisi kesehatan nyata perkawis BPJS Bu. Kan kemarin teh permasalahanna seseueurna teh ieu berunding BPJS-na anu mandiri anu ketika terkena dampak Covid seseueurna seueur tunggakan. Anu BPJS di pemerintah oge seueur anu nonaktif. Nah, seueur anu di wilayah masyarakat anu sok ngadu kumaha abdi di ieu pas ketika di Parios di puskesmas wae Pak terus abdi kaseur kitu. Abdi nyuhunkeun solusi mudah-mudahan tiasa jembatani kumaha gaduh solusina panginten sapertos kitu lah istilahna. Kaduana perkawis da upami model pengajuan anu sanes karena mungkin hubungannya dengan kesehatan perkawis air bersih tuh air bersih salarosna PDAM nu kapungkur kawitna teu susah ngocor ketika kota Bandung dialihkeun sapalih ka Pangalengan janten ageun namun kualitas caina teh kotor gitu janten nu kawitna biasana tara ngagaluh nu kieu nah heureul we urang teh gitu nya tapi ninggal ayeuna kondisi kotor mah janten urang teh ham teh kieu da kapungkurna ketika di badak singa si cai teh diolah
janten jernih sanaos mungkin kaporit mah aya gitu nya ieu mah tong ngunoning bau kaporit rauhna oge makana ham bade dipasak teh paginten biasa tuh upami manawian perkawis air bersih biasa ngejengkeun teh gitu masa Nabi teh emang ieu sanes resesnya masa Nabi teh sanes tapi mamanawian gitu lewat ieu biasa di akomodasi supados di abdi hoyong namanya teh ya di masjid atau di wilayah masjid supados aya sebel eta penting sareng salaresna mah perkawis ieu Bu kampus di Musrembang ngajangkeun listrik Bu listrik teh hoyong di tiap RT teh masing-masing pertihan tiap RT gardu listrik panel listriknya gitu janten kieu Bu kenapa tiap RT hoyong ngajengkeun tiap listrik margi seseueurna warga teh ngeluhnya upami listrik untuk penerangan wilayah teh ka bumi masing-masing nah itu lampu jalan lampu gang gangnya gang nah upami kamu Serembang aturanna ketiasa margi kedah kilometer ayeuna minagang mah teh kilometer upami jalan utama leres panginten manawi di tiap kan margi aya 5 RT tiap RT wes tihan listrik panel listrik janten di mana model boboran si wargana teh aya angkat cuman satu tombol sadayana aman tapi upami itu teh namanya teh mengundang karena kejahatan upami aya anu salah sawios bumi anu poe termasuk listrik etana ka eta manawi tiasa gitu. Tapi itu penting di pihak wilayah mah Ibu apa nuhun lewat kosna mangga salam. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin selanjutnya itu perkenalan dari Ibu Agita Nurfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Agita Nurfianti, saya anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk DPD itu ada di setiap provinsi, masing-masing provinsi ada 4 orang. Ada kalau di Jawa Barat ada Pak Alfian Sakomen, Ibu Anya dan Ibu Jihan yang empat saya. Mungkin memang DPD mah agak jarang gitu ya Bu ya kalau misalnya hadir ke masyarakat gitu mungkin di sini ada yang udah pernah atau belum saya juga kurang tahu belum ada mungkin yang bukan hanya yang sekarang tapi mungkin dari periode-periode yang sebelumnya padahal kan DPD juga umurnya udah 21 tahun gitu tapi mungkin masih belum familiar gitu untuk masyarakat gitu. Jadi DPD ini hadir untuk menjembatani aspirasi pusat dengan daerah gitu. Walaupun kami tidak ada dana aspirasi seperti DPRD, DPR gitu. Tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat dan masukan-masukan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti gitu untuk baik disalurkan ke pusat ataupun ke dinas-dinas terkait seperti misalnya masalah listrik gitu tadi kan seperti itu. Dan di DPD juga ada 4 komite. Kalau DPR kan komisi, kalau DPD itu komite sebutannya dan hanya ada 4. Saya saat ini ada di komite 3. Komite 3 itu bidang pendidikan, kesehatan, agama, kesejahteraan sosial, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, daya tadi ya antara lain itulah gitu. Mungkin emang yang berkecimpung di kehidupan dari awal sampai akhir gitu untuk masyarakat gitu kalau untuk di komite juga itu mungkin ya kegiatan hari ini terima kasih saya ucapkan saya sudah diterima di sini kemudian kita di sini ngobrol santai aja gitu mungkin ya Bu ya sambil berdiskusi gitu mungkin dari sini ada kendala-kendala apa yang sudah disampaikan oleh Pak RT tadi mudah-mudahan nanti bisa saya tampung aspirasinya apa yang bisa saya tindak lanjuti gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan kalau dari masyarakat mah nggak lihat ini ibu di komite 1, 2, 3 atau 4 gitu kan ya aspirasi mah sampaikan aja nanti biar dari kami DPD yang
memecah gitu. Ini mah Betul. bagiannya komite ini bagiannya Ya. komite nanti disampaikan gitu. Jadi bisa disaling inilah gitu, saling sama-sama. Seperti itu. Kalau untuk menyambung yang Bapak tadi mungkin kan sekarang banyak BPJS yang jadi non aktif gitu, sebelumnya aktif sekarang jadi non aktif. Itu kan mungkin karena sekarang ada pembaharuan sistem DTKS yang menjadi DTSN gitu. Itu kan salah satunya, bukan hanya di sini, bukan hanya di Jawa Barat, tapi kasus ini jadi nasional gitu karena memang di tempat lain pun sama. Ini biasanya dapat jadi nggak dapat karena ada mungkin masih harus diperbaharui, masih ada yang harus dikoreksi gitu. Mungkin bisa dicek dari DTSN ada di desil berapa gitu. Jadi yang asalnya menerima terus sekarang tidak menerima BPJS itu bisa dicek ada di desil berapa saat ini gitu kan. Mungkin Pak Yato juga sudah ini ya Pak ya, ke kelurahannya Pak ya bisa ceknya ya. Iya, tapi sebetulnya kalau ke kelurahan juga mereka, jadi gini Bu, saya takut salah ngomong nih. Sebetulnya mungkin ada keterbatasan juga dari pihak kelurahan. Karena kalau dulu itu untuk pengecekan DTKS atau sekarang jadi DTSN, mereka ada data dan bisa juga melihat. Cuman kalau sekarang katanya mereka susah ya Bu ya, dari mereka itu susah ada data. Makanya dari kami juga bingung. Kalau seperti yang masuk sekolah kan meminta data dari kelurahan bahwa kita masuk DTKS atau belum. Bu, kita sekarang nggak ada kewenangan kemarin-kemarin. Nah, ketika sekarang tadi berhubungan dengan desil, betul Bu, ternyata ada perubahan desil dan juga, tapi sebetulnya ada orang tersebut, karena kan kami yang tahu di lapangan ya, layak karena sudah lansia. Kan sekarang yang diutamakan yang sudah lansia, lebih diutamakan untuk itu. Terus yang keduanya tuh emang ada kasus seperti ini Bu, dia itu mandiri, BPJS-nya bayar, ketika pas dibayar tagihannya nggak ada. Nah, kita ceklah ke BPJS, pas di sana Pak, ternyata si ibu ini udah beralih ke PBI. Ya alhamdulillah, karena mereka juga takut ini ibu sudah sering berobat dan takutnya ketika pas berobat tunggakan. Nah gitu. Kalau seperti itu alhamdulillah. Nah ini kan yang tadinya PBI malah non aktif. Nah makanya kita ke kelurahan juga, gimana caranya nih Bu, apa bisa dibantu nggak untuk menurunkan desil, dan ternyata kan nanti ada verifikasi ke lapangan juga ya gitu. Karena yang sekarang yang banyak terjadi itu di rumahnya kan dapat terlebih dahulu Bu. Mungkin karena sudah bagus mereka berpikirnya, nah padahal si bapak udah nggak kerja, ibunya udah lansia juga. Nah itu mungkin Bu. Mungkin ada surat mungkin yang bisa membantu, surat keterangan. Jadi walaupun rumahnya bagus, tapi kan bisa jadi seperti itu ada bantuan rumahnya juga. Terus kan tapi dari pekerjaannya, apakah punya pekerjaan atau tidak, apakah misalnya lansia sudah tidak bekerja, gitu kan suaminya nggak ada, biasanya kan gitu. Tapi dicek juga kan dalam satu kartu keluarga itu apakah ada anaknya sudah bekerja. Kalau misalnya ada, tidak bisa dapat juga orang tuanya gitu kan. Mungkin bisa disaling cek gitu ya, betul. karena kan banyak hal yang bisa mempengaruhi desil gitu. Karena sekarang menggunakan desil ya jadi lebih banyak ininya gitu, apa yang menentukannya gitu dari 1, 2, 3, 4 juga kan. Itu kan jadi kayak ada level gitu ya. Kalau dulu kan DTKS nggak ada levelnya, ya udah ini mampu tidak mampu gitu kan. Kalau sekarang kan jadi lebih ada tingkatan-tingkatannya lah gitu, yang layak mendapatkan bantuan itu sampai mana gitu. Mungkin bisa bantu warganya untuk di cross check ya Pak ya ke kelurahan desil ini, karena banyak juga kalau kemarin itu yang warganya juga memang nggak tahu gitu ada di desil berapa, cuma taunya pokoknya nggak dapat lagi aja bantuannya gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya sudah tahu, tapi mungkin kan di sini Bapak lebih paham ya warganya, ini warga ini layak nih sebenarnya untuk dapat gitu, tapi dia udah nggak dapat, bisa diajukan kembali gitu supaya nanti bisa dapat lagi. Kalau untuk BPJS-nya sih Pak, kalau itu sudah di ACC, BPJS langsung mengaktifkan lagi gitu kalau dari pihak BPJS ini. Kebetulan ini juga merangkap Bu, selain kader posyandu, ini pendamping PKH.
Nah, jadi beliau juga tahu. Nah, cuman pendamping kecamatannya ada kan Pak Asep. Beliau juga sama yang masalah desel tadi. Jadi kita tahu ketika kenapa nggak muncul kembali, ada emang beberapa KPM yang udah ternyata udah nggak bisa. Ini udah lansia ya, udah masuk kriteria, udah nggak kerja. Tapi karena anaknya tadi masuk, itu terus legislator juga udah di atas UMR, mungkin jadi berhenti, itu dia udah paham. Kadang-kadang warga yang lain mah tetap bu biasanya udah dapat, tapi kan itu aturan gitu ya gitu. Nah emang dulunya si anak kan belum kerja, masih sekolah. Nah, sekarang udah kerja dan ternyata di UMR-nya juga sudah terdeteksi, pokoknya udah di atas UMR, udah aja. Iya gitu. Jadi emang itu udah kami sampaikan. Cuman yang tadi biasanya Bu yang karyawan itu kan ada dari perusahaan ya dijamin. Nah, sekarang ketika berhenti karena PHK atau apa udah lansia, banyak juga yang kelabakan si BPJS-nya itu. Kalau diteruskan juga mereka ngegantung si BPJS-nya. Kalau nggak diteruskan mereka butuh gitu. Tapi karena di Kota Bandung itu yang saya tahu kan ada UHC ya. Jadi ketika emang tidak ada, tidak mampu, kita daftarkan UHC. Jadi alhamdulillah ada sebagian juga yang sudah berhasil, ada juga yang tidak gitu. Istilahnya tergantung mungkin dari ibunya. Selama masih bisa digunakan tapi kan kalau UHC kan terbatas juga ya, nggak bisa semua Ke satu ini Bu. kalau untuk yang tunggakan BPJS yang tunggakan dulu misalnya bisa bayar yang mandiri gitu Ya. tapi ketika mungkin ada PHK atau apa gitu dia jadi tanggal pembayaran itu bisa dicicil juga ya Pak ya. Betul. Kemarin itu pernah, kalau nggak salah pernah ada instruksi. Jadi ketika tunggakan bisa dibayar dulu tuh sepersekiannya. Nah, terus itu bisa ditutup, bisa diajukan untuk UHC-nya. Kalau nggak salah, ya kalau nggak salah seperti itu. Tapi nggak tahu apa ada aturan atau seperti apa. Soalnya saya pernah coba itu ada 3 keluarga. Dia pas ketika si yang satu suaminya sakit, masuk ke rumah sakit, didaftarkan UHC, beres 2 minggu dari situ, satu keluarga dapat yang PBI tapi UHC. Terus yang satu lagi anaknya sakit, beres di UHC kan, ketika sudah 1 minggu lagi muncul kartu PBI-nya. Nah, jadi yang sebetulnya yang UHC udah 3 keluarga yang udah berhasil, cuman kalau yang lain itu tetap kepengen biar tenang kan nggak bisa. Kalau UHC itu urgent di mana masuk rumah sakit. Jadi ada pemahaman dari masyarakat, masa harus sakit dulu. Jadi mereka tuh kepengen punya, cuman ya itu nggak sabar lah istilahnya begitu. Padahal emang prosesnya lama. Terus yang terkait sekarang DTKS dan DTSN itu kan nggak semudah dulu katanya Bu ya. Memang betul. Cuman proses harus dijalani juga, dan kalau emang masuk kriteria ya alhamdulillah, kalau enggak beda lagi gitu, seperti itu. Jadi banyak di kami itu masyarakat itu Pak kami ini ya kan semuanya juga bertahap. Kalau emang ada di sana kan bukan kami RT yang menentukan itu, tapi setidaknya dari pihak pemerintah juga ketika turun ke bawah pasti masalah kelayakan atau tidaknya, atau nanti yang verifikasi juga pasti nanya ke RT, Pak ini mangga adanya di sini, silakan Bapak nilai sendiri layak atau tidaknya gitu. Seperti itu aja, karena kami itu lebih hanya memberikan data saja mungkin seperti itu. Mungkin menambahkan aja Pak, mungkin ketika ada yang verifikasi ke lapangan gitu dengan kondisi yang seperti apa, maksudnya kan dari pihak RT RW bisa menjelaskan gitu ya Pak ya, ini
kondisinya rumahnya bagus tapi kondisi misalnya ekonominya seperti apa gitu kan bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. betul. Ya, mudah-mudahan kedepannya TSN ini juga bisa terus diperbaiki ya, karena memang baru jadi memang masih perlu banyak revisi juga, datanya juga kan dari Badan Statistik, jadi sebenarnya bukan dari Dinas Sosial juga untuk data-data apa ya, data masyarakat ini masuk di zona mana itu datanya dari Badan Statistik. Mudah-mudahan semuanya bisa diperbaiki dan saling bekerja sama lah untuk supaya tepat gitu sasarannya yang bisa mendapatkan bantuan. Lanjut dari Posyandu, ada masukan atau kendala gitu dari Posyandunya gimana Bu? Tadi masalah stunting atau apa? Kalau gini Bu, yang seperti tadi kan kebanyakan kalau stunting itu memang ada di Posyandu ya. Kalau di Posyandu itu stunting ada, cuman kan biasanya datanya tidak sebanyak yang terkirim, tapi kami itu mencoba merangkul semua walaupun si masyarakatnya bukan asli semua di sini, kebanyakan itu. Tapi kami khawatir itu Bu, seperti ini Bu, kayak gini nih. Kebetulan saya juga di TPK Bu, tim pendamping keluarga. Nah, ini pendataan masalah yang bumil Bu, ibu hamil. Ya. Di sini yang kontrak kan kakaknya ada yang Tasik, ada yang Garut, ada juga yang istilahnya satu kota Bandung, kayak di Jamika Bu. Nah, kita sempat dengan ketua Posyandu itu, ini masukin aja. Oh jangan, ini kan orang kota luar. Nah, kalau saya kan dikhawatirkan ketika tidak terdata di sini, takut kejadian kayak kemarin, tidak terdeteksi, lahir, meninggal. Nah, otomatis kan jadi masalah ya. Nah itu seolah-olah kita tidak memperdulikan. Makanya saya tuh kepengen, udah masukin aja semua. Nah terus, tapi kadang-kadang kita juga bingung untuk melayani mereka. Ya itu yang terjadi tadi. Ketika ke rumah sakit, si orangnya kurang mampu, maaf ya, mungkin perkara biaya. Kalau kakaknya luar kota Bandung, saya bingung harus seperti apa, kadang-kadang gitu. Makanya seolah-olah mereka juga terabaikan. Tapi kan kalau untuk kakaknya yang di sini, kita bisa lebih leluasa. Makanya kami itu, para RT itu suka menganjurkan, udah aja tuh pindah, kalau emang udah betah di sini. Karena menyangkut untuk memperjuangkan seperti itu, ada hak-hak di sini gitu kan. Tapi mereka itu, kejadiannya seperti itu. Mungkin ada bisa celah seperti apa, atau mungkin ada informasi seperti di Basnas, atau bisa mengajukan atau apa gimana Bu? Itu yang untuk yang luar kota ya? Ini ya, bukan penduduk. Ya, Keluarganya luar kota. pun masih ada di sini. Betul. Tapi jatuhnya penduduk musiman. Ya penduduk muslimah istilahnya masuknya ya. Cuman kan musiman juga satu waktu kan melahirkan di sini. Nah, mungkin kan orang luar yang ya. Kebetulan ini sini ada warga sini di sini yang pengolah Tinggal di sini. Kayak di Udah. kontrakan ini. Ya, yang kontrakan. ini kebetulan kan udah gede bulunya gitu kebetulan. Kemarin mau dimasukin tapi katanya nggak bisa Ya. ininya kasihan gitu. Di tempatnya udah ada. Coba cek dulu ini di posyandunya di mana. Apa mau dimasukin di posyandu di Rena? Jangan dulu. Belum 6 bulan. Aturannya gitu Bu. Kalau belum 6 bulan. Tinggal di sini. Betul. Ya. Itu kan kalau nggak salah aturan dari dulu ya. Kalau belum 6 bulan tinggal di sini, warga manapun, gitu. Ya. Jadi kebijakannya Itu permasalahannya. jangan terlalu ini gitu, karena itu aturan dari sana. Makanya bingung. Jadi ini gimana? Apalagi yang Tapi seperti kalau ini. warganya sendiri memang udah mau pindah gitu, tetap nggak bisa pas sebelum pindah. Kalau dia mau pindah ke sini nggak jadi masalah Bu. Berarti kan dia sudah ada kesadaran untuk ke sini ya. Bukan berarti harus ya gitu. Cuman kan kalau dia tetap pada saya di sana, karena mungkin ada kebijakan gini, seperti kekhawatiran mereka kan punya kendaraan, ya yang harus ada datanya di sana. Satu itu, atau mungkin juga masalah rumah, atau mungkin apalah jauh-jauhnya utang piutang atau seperti apalah istilahnya gitu ya.
Nah, jadi mereka seperti itu. Tapi kita mau mengharapkan kalau emang udah pindah mah nggak jadi masalah, nggak usah nunggu 6 bulan, silakan pindah gitu ke sini, aman, oke. Tapi banyak juga yang udah pindah ke sini pindah lagi. Kita juga udah bingung. Aduh, seperti apa? Udah diperjuangkan, pindah lagi. Itu seperti itu yang dikhawatirkan. Nah itu katanya di pihak posyandu RW 6 itu tidak kita data-data masukin, udah semua pindah. Itu kan Kebanyakan gitu. bisa menyalahkan dia. Kalian betul. Nggak didata, jadi warga sekarang kan Iya. gimana? Sebab salah. Nyalahin RT. Kenapa nggak didata? Katanya gini gitu kan. Kenapa nggak Serba salah. Ya kalau Padahal di- ya, mudah-mudahan lancar-lancar yang nggak ada apa-apa. Takutnya kita tuh jaga-jaga tuh yang kalau ada apa-apa gitu kan. Jadi kita khawatirkan. Jadi gini Bu, kita mengeluh seperti ini tuh anggap aja kita keluhan Bu ya. Kenapa? Ini udah pernah terjadi. Ini semua RT baru Bu. Di tahun periode 5 tahun sekarang. Ini baru 1 tahun kami menjabat. Dari RT sebelumnya Bu, kejadian ini pendatang nggak lapor ke wilayah tuh nggak lapor. Ternyata kejadian sakit parah di tempat Pak, di atas lagi. Nah ternyata kita kan bukan tidak mau mengurusi, itu nggak lapor sama sekali, nggak seperti apa. Satu itu terdeteksi dari kelurahan, kita dimarahin semua. Kenapa RT nggak ini? Ya, harusnya satu yang punya kontrakan lebih baik ke kita. Keduanya, yang kontraknya juga dia tahu RT-nya yang mana. Di mana ada kebutuhan penting seperti domisili, kita mengetahui. Ini ujung-ujung ketika kejadian kita yang kena damprat. Itu satu. Makanya waktu itu kakak luar Pak. Bu. Nah ternyata udah kita yang tetap disalahkan. Yang terbaru kecelakaan di depan Pak. Pengontrak 6 bulan nggak lapor. 6 bulan. 6 bulan ini Pak RT-nya. Sampai Pak RT-nya sendiri Nggak tahu. ketika dari rumah sakit harus ada tindakan, tapi harus ada keterangan bahwa yang bersangkutan itu Warga di sini. warga di sini. Masya Allah, kita juga yang kena damprat lagi. Nah, ternyata udah balik-baliknya Pak RT-nya yang ngedamprat pindah kontrakan ini. Kenapa Pak? Iya, di atas ada kosan 10. Waduh, ternyata 10 orang isi semua. Ini kenapa nggak lapor? Nah, perempuan tuh, semuanya perempuan karena ini antara yang kuliah atau yang kerja. Nah, udah kejadian seperti ini tetap aja ke RT lagi gitu. Satu itu. Nah, makanya bingung. Oh iya ya, harus seperti apa? Kadang-kadang kelurahan itu nerima datanya tahu beres. Tapi yang di lapangan Pak, tiap hari gini, malah kadang-kadang ke RT itu 24 jam. Ada yang berantem, ada tamu yang seperti apa, yang udah jauh-jauh seperti itu. Nah gitu, jadi kadang-kadang, tapi mereka kalau masalah bantuan, masalah hak pasti menuntut. Nah, tapi masalah kewajiban mereka lapor 1 kali 24 jam nggak ada gitu. Nah makanya pernah saya gini, saya kan adik nginep di rumah, tetap saya lapor. Saya pengen ke warga juga, oh pengurus juga ada saudara nginep di sini, lapor. Jadi jangan sampai ke warga sok lapor. Pas pengurusnya sendiri nggak ada gitu. Nanti kan pas Pak RW itu siapa gitu yang ini nginep, ada kandung saya, ada emang bukan penduduk sini gitu kan. Oh nginep di rumah, iya. Sama siapa? Ya bareng sama adenya juga. Oh iya. KTP-nya saya fotoin, istilahnya gitu. Karena kami pengen memberikan contoh, jangan hanya mengajak saja, tapi contoh juga di kami seperti ini gitu. Mungkin sepele tapi seperti itu, tapi tetap kalau yang kontrak itu susah seperti itu. Kalau pendatang yang kalau kakaknya udah di sini mereka punya rasa tanggung jawab, dari mulai istilahnya acara jaga warga ya yang ronda Pak sekarang, terus kerja bakti, sampai istilahnya iuran wajib juga. Nah itu
Alhamdulillah. Tapi kalau yang masih di luar itu masih susah. Nah itu yang kami khawatirkan tuh, eh, kepengen juga yang istilahnya pas melahirkan kakak di luar, aduh susah ngebantunya Bu. Ya tapi tetap kalau kebersamaan warga mah kita tetap untuk nengok atau seperti apa. Yang terlebihnya Pak, masalah yang meninggal. RT ini juga kejadian. Si anaknya yang ngontrak di sini, ibunya tinggal. Orang Sunda mah titirah sampai meninggalnya Pak di sini. Yang punya kontrakan nggak tahu itu si ibunya di sini. Susah. Kita juga yang pada turun tangan sampai manggil ambulan yang dari luar untuk diantarkan ke daerah Subang seperti itu tuh. Makanya mohon maaf. Kadang emang seperti itulah kendala dari kami itu. Kalau mau data real seperti ini, kalau mau cuma data orang sini saja seperti itu. Jadi bukan kami penipuan, bukan kami manipulasi, tapi seperti itulah kebanyakannya dari masyarakat. Itu juga kami sedang mengolah. Ada yang pendatang di sini, meninggal di sini, minta dikubur di sini Pak. Karena aturan di TPU harus data di sini. Kita akalin bahwa yang bersangkutan emang berdomisili di sini, pendatang tapi sudah lama di sini. Kalau nggak gitu, mereka bawa ke sana susah. Gitu. Banyak kontrakan di sini Pak. Iya, kontrakan. Iya. Di RT 1, di RT 5, kalau di RT 3 ada beberapa, nggak terlalu banyak. RT 4 juga sama ya. Ya. Kalau untuk posyandu jumlah balitanya ada berapa Bu? Enggak seluruh. Satu RW. Kalau Satu RW. satu RW kurang lebih ada 70 ya, posyandu balita sama balitanya. Oh, kalau setiap penimbangan itu ada sekitar segitu. Kalau yang datang enggak, justru kalau yang datang Sasarannya. cuma 50. Sasarannya 50. Oh, Yang aktif yang 50-nya itu. Ya. Itu tuh udah sama ibu hamil, Bu. Lansia. oh, Yang aktifnya ya. Gimana Bu, lancar posyandu? Lancar ya. PMT sudah masuk MBG untuk posyandu di sini? Ya masuk, Bu. Udah. Tapi baru sebagian ya. Jadi ya itu yang lewat TPK. Makanya saya barusan baru ngebagiin jatah kemarin itu per RW itu 12. Jadi kita waktu itu ada telat memasukkan data, jadi cuman baru 6. Tambahan kemarin 1 jadi 7. Nah, tapi ada di TPK itu ada pengajuan supaya semua balita dapat. Karena kalau sebagian itu mereka berasumsinya, oh ini ya anak stunting yang dapat, padahal bukan. Seperti itu. Ibu hamil dan ibu menyusui juga kan harusnya. Betul. Gitu. Mungkin belum ada SPPG-nya kali ya yang Sepertinya ini itu. Kita kan masih menginduk satu kecamatan ya, Bu ya. Ya. Nah, Karena cuman SPPG juga kan ada maksimalnya 4.000. Mereka kan sekolah pasti yang udah lebih dulu kan, yang utama kan sekolah. Mungkin posyandu ini masih cari yang SPPG yang masih belum terpenuhi gitu, belum 4.000 gitu. Mudah-mudahan cepat masuk Pak, karena kan dari situ juga bisa membantu stunting, bisa inilah karena lebih rutin ya daripada ada pemeriksaan posyandu yang sebulan sekali gitu. Sekarang tuh ada posyandu remaja. ya ada. Oh, yang semua Sudah ILP siklus ya. belum? Posyandunya sudah posyandu apa yang semua siklus hidup yang Oh, dari iya. 0 sampai ya lansia. baru Iya. kemarin itunya kita di itu sama Pak Camat ya kalau nggak salah waktu itu tuh pas kebetulan Iya. pelantikan camat yang baru, Bu. Makanya ditunjuk kita di untuk kegiatan kecamatan itu ditunjuknya dari RW 6 gitu. Tapi nanti kamu tanya aja kalau misalnya perlu Iya, untuk lembar ILP ILP. buat lembar ILP-nya kebetulan kami menyediakan juga sih Pak. Ada lembar ILP jadi kayak formulir
besar per anak nanti kan. Itu kan semua siklus ya. Ya, Ada yang betul. dari 0 sampai 71 bulan, ada 18 tahun plus, ada 18 ke 59 gitu kan. Mhm. Terus ada juga yang 60 plus gitu kan. Karena semua siklus. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan untuk lembar ILP-nya, nanti dicatat aja jumlahnya. Kayak misalnya lansia berapa gitu lah. Terus balitanya berapa, bumil berapa, busui berapa. Nanti biar kita siapin untuk lembar ILP-nya gitu. Itu untuk pendataan setiap ininya sih, setiap hari bahkan ya itu ada yang Iya, setiap ada hari, yang setiap ada yang hari-hari, bulan. ada yang sederhana gitu. Terutama untuk lansia. Biasanya ada yang hari-hari si lembarannya. Jadi ada dua kalau yang lansia usia 60 plus itu tuh ada 2 lembar, Pak. Satu ada yang ILP hari-hari, ada yang ILP sederhana. Jadi hari-hari itu memang kalau lansia kadang harus dicek setiap hari gitu loh. Kayak gitu. Ada juga buat ibu hamil, ibu menyusui, balita gitu. Menyusul itu Ibu menyusui. ada 3 kalau nggak salah yang itu. Yang menyusui. Yang ibu hamil Ibu hamil ada 10 Bu di sini. Iya. Banyak yang muda-muda berarti di sini ya. Ya, yang tua juga ada. Yang udah nikah lagi, udah ada baru punya lagi. Makanya kan di kami tuh TPK tuh ada spreadsheet untuk pengisian yang ibu hamil, Iya. satin juga, itu baduta sama balita juga ada. Jadi pelaporan tiap bulannya gitu. Iya, Makanya pas ketika kenapa mungkin saya yang berbicara aja karena yang tahu datanya seperti ini kan saya gitu. Makanya masuk ke sana tuh. Kalau ibu berhubungan dengan posyandu ya sama, ini juga kadarnya, saya juga yang ada datanya juga gitu. Karena dulu saya mantan kadar Bu. Jadi satu kecamatan Bandung Kidul yang kadarnya laki-laki cuma saya aja. Nah saya malu mengundurkan diri aja. Ya, gantinya. Kalau ketahuan hamil, Soalnya saya ketahuan hamil Bu, jadi hamilnya belum. Kan dari situ udah aja, saya berhenti aja, kata saya itu kan masih ada kadar yang lain. Udah. Cuman kebetulan di TPK saya masih merapat karena di TPK gini Bu, kader TPK itu butuh data itu ke RT masing-masing. Nah mungkin yang handle saya karena dengan para RT yang dekat saya, jadi mereka itu susah kalau Pak Indra karena gini, kalau untuk data ini saya ya nanti saya bantu. Nah pernah saya mengundurkan diri nggak diterima Bu. Nanti susah yang di lapangan siapa katanya gitu. Oke lah kata saya begitu kan. Pendataan ulang seperti apa? Perpal ke lapangan itu kan butuh foto untuk foto depan rumah dan jamban kita tetap butuh. Termasuk yang tadi Bu yang air Bersih. ya itu yang bukan masalah apa? Pola hidup sehat ya. Data yang di posyandu itu PHBS. Nah itu juga sama Bu. Biasanya kalau dulu itu diserahkan ke RT Bu pengisiannya karena kadar itu tidak tahu data per kakaknya. Tapi sekarang sudah diserahkan karena kadar juga diberikan data kakak masing-masing waktu sekarang. Cuman mungkin baru sebagian. Jadi sekadar itu baru tahu oh iya ada seperti ini. Nah, cuman yang jadi masalahnya mah tambahan untuk masuk ke posyandu itu cuman kakak pengontrak yang hamil atau punya balita. Kalau selebihnya kita nggak terdata. Kalau yang tetap di sini itu pasti semua didata. Kecuali kakak sini tapi sudah tinggal di luar. Kita sudah dipisahkan. Seperti itu aja. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sok tambahan. Ada tambahan? Ini Bu, maaf, Ya, Bang. Partai Abi Ketua RT 01. Mungkin tadi ketinggalan Jangan. pembicaraan gimana. Cuman yang saya ketangkap ini kan masalahnya pengajuan apa cuma apa gitulah Ibu ingin tahu informasi itu gimana gitu.
tentang kewilayahan gitu. Ini bukan ibu dari maaf Bu, dari DPD. Ya mungkin sedikit saya ulang lagi mungkin ya, Oh, tapi ya. kan sebelumnya memang sudah disampaikan saya dari DPD RI untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi mungkin hari ini ya silaturahmi sambil berdiskusi bagaimana ada kendala mungkin atau apa nanti yang bisa saya teruskan, yang bisa saya tindak lanjuti gitu, seperti itu sih intinya sih Pak gitu. Mudah-mudahan ibu bisa jadi perpanjangan tangan gitu ya. Betul. Jadi ibu kalau misalkan saya mewakili warga, saya ingin menyampaikan misalkan keluhan atau pengajuan bisa gitu. Ya mangga aja Pak, silakan, itu kan termasuk salah satunya aspirasi ya untuk saya. Ya, kasih ya gini tuh. Kami dari saya RT01 ya mungkin untuk mewakili warga juga gitu. Ya itu mungkin dari segi lingkungan, kami dari lingkungan RT1 karena pengajuannya mungkin itu perpanjangan dari ke pemerintah itu kan untuk kemarin udah mengajukan lah, dari Sila Bewara apa dari apa itu yang sebelumnya kelurahan teh Nawargi terus ya itu pengajuan Oh, Serembang. Musrembang gitu kan mungkin ya belum tapi dengan adanya ibu mungkin diperkuat lagi gitu ya. Ini pengajuan dari warga RW 06 khususnya ya saya sebagai warga mewakili warga RT 01 dari RT 01 ya mengajukan beberapa hal khususnya itu sekarang yang jadi masalah di RT 01 itu masalah air Bu. Air PDAM kan mungkinnya itu berbayar Bu, tapi kebanyakannya yang ngeluh gitu kan, ngeluhnya ya dari segi mungkin lah kalau pembayaran itu gimana pemakaiannya, cuman kan lihat dengar itu kebanyakan yang ngeluh, ngeluhnya jadi nggak tahu gimana itu pembayarannya kok besar-besar terus gitu kan, padahal kata dia pembayarannya sedikit, terus itu gimana untuk mengatasi itu Bu dari warga saya mewakili warga satu minta ke ibu, saya udah mengajukan minta bikin sibal Bu. Jadi sekarang emang udah ada dari RW 06 berapa, cuman ya itu dari masing-masing RT gitu kan, mungkin jaraknya jauh kan untuk ke RT 1. Jadi kalau bisa lah masing-masing RT aja Bu gitu kan dibikinnya untuk mengurangi pemakaian dari PDAM Bu gitu kan. Kalau dari PDAM kan terus berbayar, dan itu keberatannya jadi bayarnya gitu Bu. Jadi kalau misalkan dibantu sama Sibal mungkin bisa mengurangi gitu Bu ya. Itu dari keluhan warga RT 01. Terus tadi masalah lansia atau balita terus ibu menyusui. Kemarin kan ada katanya ibu menyusui ibu yang hamil mau dikasih apa gitu kan. Tapi ternyata nggak ada gitu Bu ya. Misalkan susu itu apa gitu kan. Tapi pas ditanya saya udah bilang ke ibu yang hamil, malah sekarang udah melahirkan. Katanya mau janji dari pihak apa perkelurahan mau dikasih susu apa. Tapi kenyataannya nggak ada gitu Bu. Nah itu gimana gitu kan. Ini jangan sampai ya PHP terus gitu kan. Jadi kalau ada realisasinya lah gitu kan, yang ibu hamil misalkan gizinya gitu kan diperhatikan ya lupa susu, jadi jangan nanti dikasih sampai sekarang udah melahirkan malah PRT mana katanya mau dikasih itu nggak tahu kan. Nah itu cuman bilangnya dari kelurahan lah gitu gimana, nah itulah minta diperhatikan ya Bu ya. Ya itu warga RT Samsu mungkin lah sama yang masalah pembangunan itu dari semua RT-nya juga ya. Cuman ada satu itu aja. Ya perlu Tadi masalah air Bu. Tadi sudah disampaikan juga ya Pak, oleh Pak untuk masalah air itu, dan saya juga sudah sampaikan saya ada di komite 3, nanti kalau misalnya ada yang masalah yang bukan bagiannya komite 3 akan saya salurkan ke rekan yang ada di komite yang bersangkutan seperti itu. Kalau untuk ibu hamil
programnya dari mana, bantuannya apa, itu juga mungkin diperjelas aja Pak, dicek lagi ke orang yang bersangkutan yang katanya mau menerima bantuannya apa dan dari mana gitu, posyandu kah, dari puskesmas atau dari mana gitu. Kemudian kalau untuk ibu hamil itu kan sudah ada program MBG juga Pak, sekarang sudah masuk ke posyandu, jadi bukan hanya balita, ibu hamil, ibu menyusui juga itu akan dapat, nanti kemudian lansia juga akan mendapatkan juga bertahap Bu. gitu ya, tapi itu kan bertahap gitu karena SPPG-nya juga nggak tahu di sini apakah sudah siap, sudah berapa yang siap, karena itu kan tergantung itu juga. Karena SPPG yang ada juga pasti pertama ke sekolah dulu gitu, sekolah TK, SD, SMP, SMA, posyandu. Untuk posyandu meliputi itu balita, kalau balita enggak ya, kalau nggak salah ya balita Iya, aja di atas 1 tahun aja. Iya. Jadi balita, ibu hamil, ibu menyusui gitu. Nah, juga akan mendapatkan MBG gitu. Betul. Tapi perlu ini juga, apakah tadi yang nggak dapat bantuan apa lihat kakaknya di RW 6 atau masih sepengetahuan kita kan yang ibu menyusui atau ibu hamil ada programnya kayak apa? Tabur Rahmat, terus Iya. Kayak beras itu tuh. Tabur Rahmat, Ada sama yang dari kecamatan. ada. Yang pangan Bu. Tiap Ada bulan ada Bu sebenarnya. yang bantuan pangan yang kalau seperti yang telur. Bantuan pangan. Betul, yang seperti telur. Itu dari kecamatan Bu yang hamil. PRT juga ya, kayak yang tadi Iya. kayaknya telur, beras. Betul. Ya. Ya. Cuman yang sudah berjalan ada sebagian yang harus ke kecamatan. Nah, tapi itu data dari sana, kita nggak tahu nih. Cuman mungkin Dari kecamatan. ya datanya ngambil dari kita di posyandu, tapi yang menentukan dari sana Bu. Jadi tidak semua. Nah, terus yang kedua yang tadi kalau nggak salah yang tadi juga kan seperti saya bilang dan dari TPK kita udah mulai didata semua balita, ibu hamil dan menyusui juga, sama mungkin yang menurut ibu tadi ini Bu, kan sekarang itu yang kasus itu banyak batik ya, jadi dibagi kan setiap ini nggak megang semua satu wilayah ini itu aja, enggak kan penyedianya. Jadi kita dibagi supaya untuk proses penyediaannya bisa cepat didistribusikan, karena semakin lama itu bisa basi, itu menghindari seperti itu. Memang ada keluhan juga yang dari MBG balita juga, kenapa nggak seperti ini, mereka tuh kalau warga itu dipikir-pikir sekarang lebih pinter Bu, sebelum kita dapat informasi mereka yang berduluan, mereka udah karena saya ngebagiin, Pak kenapa nggak kayak di Cibiru, kenapa di Cibiru itu untuk balita dapatnya bukan MBG yang seperti di sekolah, tapi seperti biskuit, Promina, yang kayak gitu yang balita bisa. Kalau di sini nggak dapat itu. Nah di sini bukan itu Bu, jadi karena mereka disatukan dengan penyediaannya itu kan mungkin sama dengan yang di sekolah, jadi sama Bu. Mungkin ada susu SPPG ininya itu ada. Biasanya kalau yang ini maaf Pak, memang ada dua. Iya. Yang makanan itu sama yang juga keringan. sama. Oh betul, gitu. keringan ada, tapi mereka tuh mengeluhkan itu untuk yang makanannya itu kan kalau nyampe ke anak itu nggak semua anak bisa makan, karena itu porsinya untuk anak-anak yang dewasa gitu kan. Makanya kenapa Pak? Aduh kalau saya untuk kemenangan itu saya kan nggak bisa, karena ya, yang di Cibiru Pak udah seperti ini, malah dipotoin ke saya nih Pak. Aduh saya bingung kan, karena penyediaannya itu mungkin nggak mau ribet, udah aja disamain gitu. Jadi ada dua Bu, yang keringan untuk 2 hari sekali. Iya. Yang ini makanan ininya 1 hari ini, yang ini keringannya untuk besok, jadi dibagikan ini. Nanti 2 hari, kayak hari ini nih hari Rabu, Kamis udah tadi, Rabu Kamis. Nah nanti kita dapat lagi Jumat Sabtu. Udah itu. Cuman yang jadi masalahnya, keinginan di masyarakat pengennya seperti yang di sana. Kalau misalnya untuk itu bisa laporkan atau bisa ajukan ke SPPG-nya Pak. Jadi dapurnya di mana, bilang aja ke sana, karena untuk anak-anak sekolah juga mereka bisa request selama itu memenuhi syarat. Anak-anak sekolah juga bisa request mau menunya ini, menunya pengen ini gitu. Itu mereka bisa, dan SPPG yang kooperatif itu mereka bisa terima itu selama ini memenuhi gizi, ini pengerjaannya
sesuai gitu, waktunya cukup kayak gitu Hmm. mereka akan kabulkan itu gitu untuk anak-anak, menunya sesuai keinginan mereka gitu. Tapi walaupun nggak akan terus-terusan ya, karena kan menu akan Iya. berganti-ganti. Betul, betul. Nah mungkin ini juga bisa ajukan ke SPPG, misalkan maunya untuk anak-anak mah anak-anak TK balita gitu menunya apa gitu. Iya. Mungkin bisa juga diajukan, karena mungkin kan mereka juga ada pendistribusian ke TK mungkin kemana gitu. Kalau untuk porsi juga itu kan disesuaikan juga, nggak sama porsi anak TK, SD, SMP, SMA itu beda-beda juga gitu ininya. Kemudian untuk waktu mengkonsumsi baiknya memenuhi standarnya gitu. Jadi begitu dapat harusnya langsung dimakan untuk menghindari makanan basi, karena Betul. kalau untuk masak sih memang dari malam, tapi kan pendistribusian itu disesuaikan dari jam selesainya masak gitu. Jadi yang jam 1 dikirim itu bukan berarti itu masakan tadi pagi gitu. Betul. Berarti itu memang yang siang selesainya. Jadi selesai udah dingin, siap packing, diantar gitu. Betul. Makanya ada yang dapat pagi, ada yang dapat siang gitu ya. Untuk posyandu juga ada posyandu yang dapat pagi, ada posyandu yang dapat siang gitu. Seperti ini Pak, Bu. Jadi karena kan harus ada foto ya, setiap pendistribusian itu kami itu harus ada foto dokumentasinya. Seperti hari ini tuh ada roti, telur rebus, buah-buahannya lengkeng, sama susu kotak itu untuk keringannya. Nah sisanya yang ini yang kasih Bu, yang bawah. Jadi ini yang atas untuk 1 hari besok, hari ini hari ini yang makan seperti nasi, telur, Sayur. ayam, ya sayuran itunya sama buah-buahan di itunya. Kalau secara gizi itu udah memenuhi. Harus Pak, Ya. karena itu SPPG-nya Ya, ada ahli itu. gizinya. Jadi Cuman- kalau untuk gizi pasti udah Nah, itu. request anak-anak mungkin kurang beras, tapi itu namanya makanan sehat gitu, Betul. bukan yang banyak micin, Betul, sambal kayak betul. gitu. Kalau banyak kan ngeluh anak SMA ya biasanya Kurang yang udah pedas, Kurang gurih. ya, yang udah pengen Kurang banyak. makanan-makanan ini gitu. Mereka biasanya Makanya tapi kebanyakan kebanyakan. request, anak SD juga Ya. request Pak. Ya betul. Bisa aja nanti Bikin coba aja catatan. diajukan mungkin Hmm. makanannya apa gitu yang Biar sesuai nggak bosen. untuk anak. Ada hak Iya, untuk biar nggak penerima. bosen Iya. gitu kan, untuk Oh, biar lebih bervariasi. Kayak Atau balita misalkan memang nggak boleh ada minum susu masukan gitu. ide langsung dituliskan. Jadi kadang anak-anak mau spaghetti gitu, Iya, mintanya iya. begitu, mau apa. Jadi biasanya di omprengnya mereka simpen gitu requestnya itu. Gitu. Nanti SPPG juga kalau ini mereka mau mengabulkan gitu. Ya. Kami juga kan ketika rapat kemarin di kecamatan sudah memberikan keluhan ini, karena kan yang lebih lebih berwenang dari pihak kecamatan. Karena kalau mendengar dari kami mungkin cuma 1-2 orang udah aja nggak ada lagi ya. Kalau dari kecamatan otomatis menampung. Nah mudah-mudahan aja dari pihak kecamatan bisa langsung, karena ya nanti kan dibebankan ke penyedia wilayah masing-masing ya, agar tidak terlalu jauh dan pendistribusiannya juga cepat. Karena kalau siang sedikit, si anak itu kan pasti lagi tidur waktu istirahat siang. Ya. Nah, otomatis makanan pasti di sore kemakannya. Nah, makanya kalau saya itu dari jam 10 udah kejar tayang ke kelurahan, udah langsung didistribusikan gitu, supaya makanan cepat Ya. termakan gitu istilahnya. Ya, betul, Pak. Bisa mungkin untuk waktu itu juga kan baiknya mintanya jam berapa nih tepatnya gitu untuk Betul. anak-anak gitu, supaya makannya juga bisa tepat waktu, nggak buru basi makanan. Kalau nggak salah 4 jam dari pengiriman. 4 jam ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, aspirasinya sudah kami tampung dari berbagai macam aliansi ya, dari Pak RT-nya, dari kader posyandunya juga. Baik, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalaupun tidak, kita bisa menjembatani untuk masukan-masukannya untuk disampaikan ke yang berwenang gitu kan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, Jazakallahu khairan kasiron ya Pak ya, Ibu ya, untuk hari ini Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir. Insya Allah nanti akan ada pertemuan lagi mungkin ya Bu ya, kita jadwalkan lagi silaturahmi lagi, Ya, berlanjut ya. tidak hanya untuk hari ini saja gitu kan.
Mudah-mudahan kita bisa berlanjut bertemu lagi, bersilaturahmi lagi. Untuk itu saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Siap. Iya.